Anggota Komisi 7 DPR RI yang juga merupakan kader PDI Perjuangan Adiana Pitupulu menyambangi kandang banteng di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada hari Kamis 6 Juli 2023. Ada 3 agenda kunjungan Adian kali ini, yaitu silaturahmi dengan rekan-rekan seperjuangan di masa dulu saat dirinya masih menjadi aktivis dan pernah bekerja di kawasan industri Bahodopi sekitar tahun 2009 hingga 2010, pertemuan dengan anggota Pospera dan relawan Ganjar Pranowo serta temu kader PDI Perjuangan. Pertemuan pertama berlangsung di Cafe Startup Bahodopi yang diisi dengan dialog bersama Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja atau APJAKER, Kerukunan Masyarakat Bahodopi dan Buruh yang dipandu oleh Abdul Rahim Labungasa, didampingi Abdul Jalil Alkaf serta Ain Ngadi. Sejumlah permasalahan disampaikan oleh beberapa peserta dialog, antara lain terkait kondisi listrik yang tidak normal di Bahodopi, ketersediaan sarana pendidikan, dan upah buruh. Terkait permasalahan penolakan IUP di Kecamatan Bungku Tengah, Adian mengatakan siap untuk menanyakan di Kementerian ESDM mengenai kondisi Morowali di tahun sebelumnya yang masuk kategori miskin ekstrim, padahal pendapatan asli daerah dari sektor tambang dan dana bagi hasil sangat besar. Adian mengatakan bahwa hal itu dapat dilihat dari pengelolaan dana itu sendiri oleh pemerintah daerah, karena jika anggaran dikelola dengan baik maka akan berbuah baik. Dalam penyampaiannya, Adian juga mengatakan salah satu faktor agar bisa terhindar dari konflik adalah dengan menghilangkan perbedaan atau rasisme, karena tidak ada seorang pun yang bisa memilih terlahir dari etnis manapun. Bang Adian, ini saat ini lagi ada isu yang beredar di Morowali, di Kecamatan Bungku Tengah, di wilayah perkantoran itu dekat dari kantor bupati ada IUP yang sekarang lagi ditolak oleh masyarakat, IUP baru tambang. Sekarang ada penolakan. Kira-kira pendapat dari Komisi 7 sendiri seperti apa menanggapi masalah ini? IUP di kantor bupati? Enggak, maksudnya tidak jauh dari kantor bupati. Berapa di Kecamatan Bungku Tengah, sekitar berapa kilometer kemarin? 5 kilometer. Ya, kira-kira tanggapan dari Komisi 7 sendiri seperti ya, nanti kita tanya sama Kementerian SDM. Baik. Kenapa bisa ada gitu loh? Apakah sudah memenuhi syarat jarak dan sebagainya? Tapi dulu memang begini ya, tadi itu ada pertanyaan bagus. Dulu waktu pelarangan ekspor, lalu kemudian orang diminta membangun smelter, itu smelter dibangun sebelum lahirnya peraturan-peraturan turunan yang mengatur jarak dan sebagainya. Saya masih ingat betul itu problem dulu itu. Kenapa? Karena di satu wilayah bisa saja ada sekian banyak smelter tanpa aturan. Saya tidak tahu sekarang apakah sampai perdanya sudah ada atau belum. Tapi kalau terkait dengan IUP dekat kantor bupati, saya tanya nanti sama Kementerian SDM. Tapi kalau bisa dikirimkan saya wilayahnya, nama PT-nya, modinya, apa segala macam. Ya, kemudian yang kedua, PAD dari sektor tambang di Bahodopi ini sekitar 200 miliar, kemudian dana bagi hasilnya sekitar 600-an miliar. Tetapi kemudian wilayah Morowali ini pada tahun 2022 itu masuk kategori miskin ekstrim. Nah, kira-kira seperti apa dari pandangan dari DPR RI sendiri, Pak? Masalahnya sama saja, bukan berapa uang yang dihasilkan, tapi bagaimana mengelola uang itu. Seringkali masalah kita di pengelolaan. Uang kecil bisa berbuah baik kalau dikelola dengan baik, uang besar juga bisa jadi tidak berbuah baik kalau tidak dikelola dengan baik. Setahu saya Sulawesi Tengah atau Morowalinya itu tingkat pertumbuhannya sangat tinggi dibandingkan kabupaten lain. Tapi kalau kemudian sumber daya alam, kekayaan alam, uang banyak dikelola dengan cara yang salah, dia berdampak buruk juga. Jadi bukan masalah berapa PAD-nya sebenarnya, tapi bagaimana mengelola itu. Selanjutnya pertemuan dengan anggota Pospera relawan Ganjar dan kader PDIP berlangsung di kediaman Ketua DPC PDIP Kabupaten Morowali Ahmad Hakim.
Adian memberikan semangat kepada para kader untuk kembali bangkit dan bisa merebut kejayaan di masa lalu, di mana PDIP pernah mendapatkan 4 kursi di Legislatif Morowali, apalagi di bawah kepemimpinan Ketua DPC PDIP saat ini Ahmad Hakim. Ia juga menegaskan bahwa kader PDIP harus mau mendengarkan keluh kesah rakyat tanpa terkecuali, karena ketika terpilih, maka tanggung jawab amanah berlaku untuk semua lapisan masyarakat, baik yang memilih PDIP maupun tidak. Kunci kemenangan dalam perjuangan politik, kata Adian, bukanlah dari seberapa banyak harta yang dimiliki seseorang, akan tetapi seberapa banyak waktu yang diluangkan untuk selalu bertemu dengan rakyat. PDI Perjuangan adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari rakyat dan seluruh persoalan rakyat. Kalau ada kader PDI Perjuangan lalu rakyat mengadu tentang masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan negara, apakah itu tingkat provinsi, kabupaten maupun pusat, kader PDI Perjuangan harus mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan itu. Nggak ada alasannya dia menghindari rakyat. Kenapa? Karena ideologi kita memastikan bahwa kita haruslah mampu mendengar suara rakyat seperti mendengarkan urat nadi kita. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Bams Ari Expos Update melaporkan.